聞いて。Halo semeton semuanya yang berada di seluruh planet ini. Kembali lagi di channel Infinity Story. Kali ini saya akan membahas film dari negeri Sakura tentang terjalinnya hubungan antara murid dan guru akibat terjebak di gudang sekolah pada saat musim liburan semester. Kira-kira mereka ngapain aja ya? Oke, tanpa basa-basi kalian duduklah dengan santuy, lemaskan otot kalian, tarik nafas dalam-dalam, dan kita mulai. Film dimulai dengan berlatar di sekolah khusus anak laki-laki yang terletak di Jepang. Terlihat seorang siswa bernama Junpei yang sedang sarapan dan sambil membaca buku. Kemudian datang temannya, kita sebut saja Agus, yang sedang merebut makanannya Junpei. Diketahuilah di mana Agus ini adalah berandalan sekolah itu dan tak ada yang berani dengannya. Dan di tempat lain, terlihat seorang bu guru cantik bernama Sachiko yang baru saja keluar dari gudang bersama Pak Kepala Sekolah yang bernama Yoshida. Yang ternyata mereka ini habis melakukan olahraga duniawi di gudang tersebut. Dan setelah itu Sachiko pun bergegas pergi ke kelas untuk mengajar bahasa Inggris di kelasnya Junpei. Di sana Sachiko pun sadar kalau Junpei mengalami memar. Namun saat ditanya apa yang sedang terjadi, Junpei malah enggan bercerita. Dan setelah memahami apa yang terjadi, Sachiko pun kemudian memberikan sapu tangan kepada muridnya tersebut. Dan singkatnya, setelah pelajaran selesai, Sachiko dan Pak Yoshida pulang bareng. Namun saat masih berada di lingkungan sekolah, Sachiko diminta untuk menunduk agar hubungan terlarang mereka tidak diketahui oleh murid. Lalu karena berasa kurang olahraga duniawi di gudang tadi, Pak Yoshida pun menyewa Oyo untuk melanjutkan ronde kedua, ketiga, bahkan keempat dengan bu guru cantik ini. Dan setelah berasa segar dan bugar, Pak Yoshida pun mengantarkan Sachiko pulang sambil menelpon istrinya dan berkata jika dia akan pulang telat karena ada pertemuan antar para guru. Tak patut dicontoh ya. Dan esok pagi pun tiba. Di sana Sachiko terlihat memberikan tugas pada muridnya, yaitu mencatat kegiatan mereka selama liburan musim panas ini dengan catatan memakai bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Dan setelah selesai dengan kelasnya, Bu Sachiko pun ke ruangan guru. Namun ketika akan memasuki pintu, dia tak sengaja mendengar Pak Yoshida akan berencana berlibur dengan keluarganya keluar kota pada musim panas ini. Mendengar itu, Sachiko pun cemburu karena sadar diri dia dengan statusnya yang hanyalah wanita simpanan. Karena itu dia pun pergi ke gudang sekolah dan meratapi nasibnya yang tak karuan, hingga akhirnya dia pun tertidur lelap. Dan di waktu yang sama, Junpei yang kesal dengan kelakuan Agus, akhirnya dia pun berani melawan. Walaupun setelah itu Junpei langsung kabur dari kelas. Tapi untungnya Junpei berhasil lolos setelah terjun melewati pohon. Dan di sana tiba-tiba Junpei mendengar ada suara orang di sana. Yang saat ditelusuri asal suara tersebut, ternyata di sana ada Bu Sachiko yang sedang mengamplas benda keramatnya Pak Yoshida. Melihat itu Junpei pun kesal karena dia sudah naksir berat dengan gurunya Sachiko. Dia pun bergegas pergi, tapi naas Junpei malah bertemu dengan geng Agus dan Junpei pun langsung dikeroyok. Tapi untungnya sebelum semakin parah, Pak Yoshida pun datang dan memisahkan mereka. Dan malamnya, Junpei terlihat sedang makan malam dengan sang ibu. Mereka pun membahas rencana liburan mereka saat musim panas tiba. Rencananya mereka akan berkemah di planet Jupiter. Mendengar itu, Junpei pun tak tertarik dan menyuruh ibunya berangkat duluan. Singkat cerita, hari terakhir sekolah sebelum liburan musim panas pun tiba. Di mana Sachiko kembali mengajar serta mengingatkan mereka dengan tugas mencatat aktivitas liburan mereka menggunakan bahasa Inggris tersebut. Dan setelah selesai, seperti biasa Sachiko pergi sendiri ke gudang sekolah yang ternyata diikuti pula oleh si Junpei
Junpei kemudian melihat dari jendela jika Sachiko seorang diri dan dalam keadaan tertidur. Yang saat itulah dia pun memberanikan diri masuk dan sambil duduk di sampingnya Sachiko. Sedangkan di tempat lain, Pak Yoshida dimintai petugas sekolah untuk pulang karena gerbang sekolah akan dia tutup. Yang ternyata Pak Yoshida sedang menunggu Sachiko yang tiba-tiba menghilang, di mana padahal waktu itu mereka sudah janjian mau pergi ke Oyo bareng. Namun karena ditelepon gak diangkat-angkat, Yoshida pun pergi balik duluan. Sementara itu Junpei yang dari awal sudah tidak tahan melihat segel gerbangnya Sachiko dari dekat, dia pun memutuskan senam 5 jari dan di waktu yang sama, pas sekali tiba-tiba Sachiko terbangun dan melihat ada cacing besar Alaska di depannya. Auto kaget pasti itu. Dan karena kaget, Sachiko pun mundur-mundur dan malah terjatuh pingsan karena tertimpa sesuatu. Di mana sialnya lagi Pak petugas kebersihan itu datang dan melihat pintu gudang terbuka, dia pun menguncinya dan pergi dari sana. Yang akhirnya mereka pun terkunci berdua di gudang tersebut. Nani? Tak menyerah dengan keadaan, mereka pun terus mencoba membuka pintu dengan segala cara, seperti didorong, dicongkel, bahkan dengan bantuan Patrick pun tak bisa membukanya. Meski dengan melakukan semaksimal mungkin, mereka tetap tak berhasil keluar dari gudang tersebut. Di mana mereka pun belum bisa keluar, di saat sudah pasrah, terjadilah sebuah obrolan di antara mereka berdua. Di sana mereka pun membahas kemungkinan bisa keluar besok atau lusa. Namun mereka menyadari jika hari ini semester sudah diliburkan dan gak akan ada seorang pun yang akan datang ke sekolah selain si Pak petugas kebersihan. Kemudian Junpei pun mengatakan Pak Yoshida pasti akan datang dan membantu mengeluarkan mereka berdua. Dia pun meminta Sachiko untuk menghubunginya segera. Namun Sachiko pun langsung menyela dan mengatakan jika dia tidak membawa ponselnya hari ini karena ponselnya tertinggal di ruangan guru. Di sana Junpei juga tiba-tiba bilang kalau dia tahu selama ini apa yang dilakukan Sachiko dan Yoshida di gudang belakang ini. Namun dia mengaku tak begitu mempersalahkannya. Junpei juga mengatakan kalau dia benar-benar mengagumi gurunya tersebut dan meminta maaf atas insiden tadi sore, di mana dia tak berniat melakukan apa-apa pada awalnya. Sedangkan Sachiko yang syok pun tak menjawab dan hanya berdiam diri saja. Dan esok pagi pun tiba, di mana Sachiko terbangun dari tidurnya. Kemudian mereka pun mencoba mencari bantuan dengan berteriak sekuat mungkin. Namun sudah beberapa jam berlalu, tak ada seorang pun yang datang. Dan siangnya dehidrasi pun mulai menyertai Sachiko. Sedangkan Junpei ternyata memiliki sebotol air, di mana Junpei sadar jika dia memiliki kesempatan yang tak akan terulang kembali. Di sana Junpei pun bilang jika dia mau memperlihatkan bukit teletabisnya yang imut tersebut, Junpei akan memberikan air ini. Pinter banget di bocah anjing. Sachiko yang sempat menolak pada awalnya, namun ketika Junpei akan menghabiskan air tersebut, Sachiko pun akhirnya berubah pikiran. Beberapa menit kemudian. Dan setelah menyelesaikan syaratnya itu, Sachiko pun bisa minum dengan bebas. Musim panas di Jepang cukup sangat mengkhawatirkan, di mana pemerintah dengan pengeras suara mengumumkan agar masyarakat tetap berada di dalam rumah karena cuaca yang begitu panasnya. Mereka belum tahu gimana panasnya di sini. Sedangkan mereka berdua yang berada di dalam ruangan pengap itu pun mengalami kegerahan. Dan di tempat lain, Pak tua penjaga itu ternyata datang ke sekolah hari itu. Namun ternyata dia tidak mendengar teriakan Sachiko dan Junpei lantaran tak memakai alat bantu pendengarannya. Bolot ternyata. Dan di malam harinya, Sachiko bertanya bagaimana Junpei tahu tentang hubungan dirinya dengan Pak Yoshida. Junpei pun menjelaskan semua berawal dari tidak kesengajaan ketika sedang dikejar oleh Agus, si berandalan full hand tersebut. Mendengar itu, Sachiko pun menyuruh untuk menjaga rahasianya tersebut dan berjanji akan memberikan Junpei hadiah jika dia mau merahasiakan hal tersebut. Setelah beberapa saat, mereka pun mulai bercanda untuk mencairkan suasana dan mereka sudah mulai menjadi akrab sejak malam kedua mereka terjebak di sana. 3 hari kemudian.
Dan keesokan paginya di hari ketiga, Sachiko mengeluhkan dirinya yang sudah mulai kelaparan. Dia pun meminta Junpei untuk mencarikannya makanan. Junpei yang tak tega melihat guru idamannya menderita, dia pun mencoba memetik jeruk yang ada di seberang jendela. Dengan bantuan bambu dan sebuah kawat, Junpei pun langsung memetik buah tersebut dan kemudian memberikannya kepada Sachiko. Awalnya Sachiko sempat berpikir 2 kali untuk memakannya, namun karena sudah keroncongan, Sachiko pun memakan jeruk tersebut. Di mana Sachiko memakan jeruk itu setengah dan menawarkan setengahnya lagi untuk Junpei. Namun di waktu yang sama saat Junpei disuapin, tiba-tiba Sachiko juga ikutan nyosor, yang pada akhirnya mereka pun melangsungkan ritual duniawi yang sakral untuk pertama kalinya. Dan semenjak kejadian itu, Sachiko pun terus-terusan meminta dimasas oleh si Junpei. Tanpa kenal lelah, tanpa kenal waktu, pokoknya gas teruslah sampai ada pertolongan datang. Nice. Dan singkat cerita, terhitung 5 hari mereka sudah ada di sana. Mereka pun mencoba membuat api untuk menyalakan petasan. Namun meskipun sudah berhasil, sialnya Pak Penjaga Bodoh tak mendengar petasan mereka. Dan akhirnya mereka pun hanya bisa pasrah dengan situasi mereka saat ini. Dan di saat Sachiko berpikir jika mungkin disinilah akhir baginya, Sachiko pun memancing dan meminta Junpei untuk melemapkan kue apemnya untuk terakhir kalinya jika mereka tidak selamat. Mendengar itu, Junpei pun tidak bisa menolak karena dari dulu memang cuma inilah impiannya. Lantas di saat lagi seru-serunya itu, keajaiban pun terjadi yang tiba-tiba pintu terbuka. Dan ternyata yang buka adalah Pak Yoshida yang mendengar petasan beberapa jam yang lalu. Di sana dia pun menanyakan apa yang mereka lakukan di sini, namun mereka tidak menjawab apapun karena sudah muak dengan Yoshida. Sachiko pun meninggalkannya, sedangkan Junpei memberikan tinju kepadanya dan menyuruhnya meninggalkan Sachiko. Karena dimana mulai hari ini Sachiko sudah mempercayakan apemnya kepada Junpei. Tamat, sungguh akhir yang happy ending. Nah, terima kasih telah mengikuti alur film ini ya Semeton. Jika ada request kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.